Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofir Rahman dengan NPM G1F024034. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai studi kasus subnetting untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Desain dan Manajemen Jaringan Komputer. Oke, pertama kita untuk tugas ini kita akan menggunakan aplikasi yaitu Cisco Packet Tracer yang digunakan untuk mensimulasikan jaringan. Oke, jadi untuk studi kasusnya itu di sini terdapat 3 router yang mana setiap routernya itu berbeda kelas. Ada blok kelas A, blok kelas B, dan kelas C. Lalu di setiap router ini juga ada switch, penggunaan switch, dan untuk yang di router tengah di kelas C ini akan ada 2 subnet. Jadi ada 2 switch nanti. Oke, mungkin langsung saja kita desain topologinya terlebih dahulu. Pertama ada 3 router. Kita gunakan PT router. Lalu kita cek lagi. Yang pertama itu ada router pertama itu ada 1 switch, 1 laptop, dan 1 PC. Jadi kita taruh switchnya. Ini kita pakai PT switch. Kita taruh switch semuanya dulu. Ini yang kelas C. Kelas C tadi kan ada 2 subnet, berarti itu ada 2 switch. Taruh 2 switch. Terus ini yang kelas B. Oke, terus tadi untuk yang blok pertama itu 1 laptop dan 1 PC ya. Jadi kita taruh laptop sini 1, PC sini 1. Oke, terus kita tengok lagi, kita lihat lagi yang tengah itu yang kelas C itu 3 PC. Jadi kita taruh 3 PC di sini. Terus yang subnet keduanya karena 2 subnet jadi kita taruh 3 PC lagi untuk routernya. Oke, terus yang ke router ketiga itu 3 laptop. 3 laptop sini, top dan top. Oke. Terus untuk kita hubungkan kabelnya lagi. Untuk di sini kan ada jenis-jenis kabelnya, ada automatically, console, copper strike, terus ada crossover, ada serial, DTE. Untuk untuk mempermudah ya, kita dalam pembuatan topologi itu kita gunakan kabel auto. Jadi kabel auto ini dia langsung menyesuaikan mulai dari portnya seperti ini, dia menyesuaikan langsung pakai port serial 20. Terus jenis kabelnya langsung pakai yang serial DTE. Jadi menghubungkannya ke port serial juga untuk yang kabel auto ini. Jadi mempermudah kita. Seharusnya bisa pakai kabel crossover, tapi di sini kita pakai kabel serial saja. Terus untuk router ke switch juga kita pakai auto. Di sini dia pakai kabel strike karena dia menghubungkan device yang berbeda, yaitu dari router ke switch. Di fungsi kabel strike itu untuk menghubungkan device yang berbeda. Sedangkan kalau device-nya sama itu pakai kabel yang crossover. Kita hubungkan semuanya dulu pakai kabel auto biar mempercepat mulai dari pemilihan kabel dan juga pemilihan portnya. Nanti tinggal kita cek saja dia ngambil port yang mana.
Oke, sudah terhubung ya kabelnya. Dari bentuk topologinya juga kita samakan lagi. Ini apa? Kelas A router, switch, laptop, PC. Terus kelas C switch, terus PC sama PC 3, switch 1, terus ini router, switch, laptop. Oke, karena sudah kita atur, selanjutnya kita akan mengatur untuk IP-nya. Pertama kita atur IP router dari blok yang ini dulu, blok kelas A. Di kan kita ke router 0, config. Kita karena ini udah nampak kan, portnya itu digunakan fast ethernet 0. Kita IP configuration, kita ambil 10 255 254. Nah, ini kenapa gunakannya IP 10 255 254? Karena ini merupakan IP terakhir. Jadi tadi kan kita udah ingat kan bahwa router 0 itu kelas A. Kelas A itu kan 10.0.0.0 untuk network address-nya. Nah, jadi untuk IP configuration-nya itu yang terakhir kita pakai 10.255 255 254 yang akan menjadi gateway bagi blok jaringan di kelas A yang ini, di blok ini. Oke, tadi sudah, ini kan sudah subnet masknya itu 255.0.0.0. Oke, terus kita atur ini di desktop IP configuration. Nah, tadi kan 10 untuk IP routernya itu kan IP terakhir kan, itu untuk sebagai default gateway-nya 255 254. Nah, untuk IP perangkatnya sendiri itu dimulai dari IP yang pertama, yaitu 10.0.0.1. Nah, subnetnya samakan 255.0.0.0. Ini otomatis gunakan. Oke, terus kita untuk router tadi itu jangan lupa kita on. Nah, terus kita atur PC-nya juga sama di desktop IP configuration. Karena tadi laptopnya pakai IP 10.0.0.1, jadi PC-nya 2. Subnetnya sama, default gateway-nya 10 255 254 karena jaringan dari routernya. Oke, kita tunggu dulu, ini sedang menyambungkan antara router dengan switch. Oke, kita tes apakah sudah tersambung dengan mengirimkan pesan. Dan laptop PC successful. Router PC ini masih nyangkut file itu gara-gara dia masih nyangkut di perjalanan pertama kan. Nah, sudah successful. Oke, jadi sudah untuk yang blok ini sudah, blok kelas A sudah selesai. Kita masuk ke blok kelas B dulu. Kita lihat lagi IP-nya berapa, 172.12.00. Berarti seperti sebelumnya, kita lihat dulu dia pakai fast ethernet 00. Oke, karena tadi itu dia kelas B kan, 172.12. Nah, untuk IP terakhir kita ambil untuk gateway 255.254. Subnetnya biarkan default, terus di on kan. Terus kita masuk ke laptop 1, ke bagian desktop IP configuration. Ini karena tadi itu kan dia pakai kelas C 172.12.01 subnet masknya. Nah, untuk gateway ini IP dari routernya 172.12.255.254. Terus laptop 2 masih sama, kita lanjutkan aja IP-nya yaitu 172.12.02. Terus untuk gateway-nya ini IP dari si router 255.254.
enter, close. Dua 12 3 2 12 255 254 enter. Oke, terus kita atur yang ini, yang blok tengah yang menggunakan kelas C. Dia punya dua subnet. Nah, jadi kita ke config dulu untuk si routernya. Nah, ini 192 168 10 254 126 ya, 126. Nah, 126 atau 255 apa 2 ya, 126 broadcast 28 iya 126. Nah, kenapa 126? Jadi dia kan punya dua subnet kan. Nah, untuk berarti kita bagi 255 itu kita bagi dua jaringannya itu 126 kan. 126 terus untuk subnetnya ini 255 128 karena di tengah-tengah. Terus itu untuk subnet yang pertama kan 126. Terus kita terus yang subnet yang kedua berarti 192 168 10 apa IP 10 nah 192 168 10 254. Nah, ini baru paruh yang kedua. Tadi kan yang pertama itu 126. Terus kita yang keduanya ini dari 129 sampai 254 IP yang tersedia. Sedangkan yang ini dari 1 sampai 126. Oke. Tinggal kita atur. Nah, ini kan untuk yang kita atur tadi 126 itu yang di fasternet 0. Berarti yang blok ini fasternet 0. Ini IP-nya itu 2126. Berarti config di desktop maksudnya configuration ini 192 168 10 1 karena ini bloknya tadi sampai 126. Enter. Ini jangan lupa subnet masknya kita ubah jadi 128. Terus default gateway-nya 192 168 10 126. Terus kita atur juga untuk PC2. Ini berarti 192 168 10 2. Ini kita atur 128. Terus default gateway-nya 192 168 10 126. Nah, karena gateway itu IP terakhir kan, IP terakhir. Jadi IP terakhirnya itu 126 untuk blok yang ini. Kenapa 126 enggak bukan 127? 127 itu diatur untuk jaringan broadcast. Dan 128 untuk subnetnya. Oke. Oke, selesai yang yang ini blok subnet yang pertama. Terus kita masuk ke blok subnet yang kedua. Desktop IP configuration
192, 168, 10, 129. Nah, kenapa 129? Karena tadi kan kita udah ngatur dia itu dibagi dua kan. Jadi jaringan yang fullnya itu 254 dibagi dua, dari 1 sampai 126, terus dari 129 sampai 254. Full gateway-nya 192, 168, 10, 254. Karena tadi 129 berarti ini 130. Ini 131. Oke. Terus jangan lupa di on kan ya. Di on kan Ethernet 0, Ethernet 1-nya. Oke, kita tunggu dulu. Tunggu terkoneksi, terus kita coba. Kita coba dulu yang kelas B tadi. Successful. Dari laptop ke router successful juga. Terus kita coba yang ini. Seharusnya belum bisa ya. Sudah yang ini ya. Ini harusnya masih failed karena masih nyangkut ya awal-awal itu. Successful. Nah, successful. Terus kita coba dari PC berapa itu ke sini. Successful. Terus coba kita dari PC 0 ke PC 1. Nah, masih failed. Kenapa masih failed? Karena dia itu hanya terhubung dalam satu blok ini. Nah, untuk nyambung ke misal dari blok ini ke blok ini, itu kita harus ngatur jaringan baru untuk nyamakannya. Untuk sebagai nodes kita buat nodes dulu sini kan. Ini 92 68 1.0. Nah, jadi ini IP berkata daerahnya gitu kan. Daerah itu IP-nya 192.168.1 untuk network address-nya. Sini kita taruh 192.168.2.0 untuk networknya. Nah, udah kita atur networknya, kita atur kan. Karena ini tadi kan yang kita aturkan FA0, fast ethernet 0, itu cuma nyambungkan dari router ke switch terus perangkat yang di sini. Nah, untuk nyambungkan router ini sama router ini kita atur di kabel serialnya kan, karena kita memakai kabel serial. Jadi kita atur serial 2 0. Nah, di sini kan tadi kita taruh daerah 192.168.1.0. Berarti 192.168.1.1 untuk router 0-nya kan. Terus kita close dulu. Kita on kan dulu, jangan lupa on kan. On kan. Terus yang ini juga kita, karena dia mau nyambungkan dari router ini ke sini kan, dia satu daerah network, berarti kita ambil 192.168.1.2. Nah, subnetnya kita otomatiskan aja. Nah, terus itu kan baru dari router 0 ke router 1 kan. Terus dari router 1 ke router 2. Ini kan daerahnya 192.168.2.0. Nah, ini dia pakai dari serial 3 ke serial 2. Jadi kita atur yang tengah dulu, serial 3-nya. 192.168.2.1. Nah, sudah kita atur juga yang
ininya, router 2. Ini 192.168.22. Oke, jangan lupa di on kan ya. Untuk portnya jangan lupa di on kan. Oke, coba kita kirim pesan dulu. Successful ya dari router ke routernya, tapi dari PC, dari laptop ke PC-nya masih belum terkoneksi. Kenapa? Karena beda. Ini kan dia udah antara router ini sama router ini kan dia udah ada jalur yang satu daerah kan. Tapi di network ini kan, cuman dari sini kan dia kelas A. Sedangkan di sini kelas C, sini kelas B kan beda. Jadi kita atur di static. Nah, untuk static ini networknya kita akan 192.168.1.0 maksudnya. Jadi dia dari sini kan 1.1 ke 1.2. Sebentar. 255 salah, ini maksudnya 1.0. Nah, yang bawahnya baru 192.168.1.2. Kita add. Kebalik deh sih. Kebalik ya. Sebentar. Next hop networknya. Saya coba aja dulu ya, saya lupa apakah terbalik yang networknya di next hop atau di block networknya ya. Network addressnya 12, ini 192. Salah ya. Salah ya. Salah ya, salah ini. Ini seharusnya salah ya. Iya ya, salah. Karena ini tadi kan routernya. Ini yang kita pakai ini. Networknya. Oke, kita ulang lagi. Berarti yang ini kita remove dulu. Nih tadi kan dari sini mau ke yang tengah. Yang tengah ini kan kelas C kan. Di 192.168.10.0. Terus next hopnya dia via lewat jalur 2.2 1.0. 1.2. Nah, ini. Terus yang ini 172.12.0.0. Ya. Itu yang ke ujungnya. Coba ini 0. Add lagi. Jujur sedikit lupa saya. Jadi kita coba aja dulu. Nanti kalau misalnya tidak menyambung kita atur lagi. Nah, terus yang tengah, yang kiri kan networknya itu 10.0.0.0. Terus subnetnya 255.0.0.0 lewat 192.168.1.1. Satu gerbang yang ini ya, satu add. Terus ini 172.12.0.0 255.
Ini berarti 2.1 add valid next hop address invalid, it's this router. Oh salah ya, jadi 22. Nah oke, ini router 1 sudah, kita router TI2 ya, static 192.168.10.0, terus subnet masnya 255.255.0, next hopnya 192.168.21. Ini juga 2.1. Ini juga ini 2.1. Oke, kita coba ya, apakah sudah tersambung. Oke, sudah tersambung, berarti benar ya. Dari PC 4 ke laptop 1 successful. Ini kita coba dari kelas A ke kelas C successful. Terus yang atasnya masih nyangkut sebentar. Oke, masih successful dari apa? Dari kelas A ke C, terus dari A ke B kita coba. Successful. Coba lagi. Nyangkut dia. Oke, successful. Jadi udah berhasil. Nah, jadi di static ini itu tuh fungsinya itu untuk routing kan, routing jaringan. Jadi misalnya tadi kan ini kan kelas apa? Kelas A kan. Itu di 10.0.0.0.0. Nah, sedangkan ini kelas C. Dia 192.168.10.0. Nah, jadi urutannya itu dari misal dari laptop ini. Laptop ini kan 10.0.0.0.2. Nah, dia masuk dulu ke dari sini, dia masuk ke jaringan router. Router ini kan di bagian 10.255.255.254 kan. Nah, terus dia masuk dari apa? Startnet 0 tadi kan. Subnet masnya 25550. Dia masuk ke dalam serial. Nah, berubah IP-nya jadi 192.168.1.1. Nah, terus dari dari 192.168.1.1 dia mau ke jaringan ini, ke network 192.168.10.0 kan, lewat nih. Dia mau ke network kelas C lewat port serial 20. Nah, yang IP-nya itu 192.168.1.2. Terus dia masuk juga, dia mau ke sini juga. Dia lewat gerbang yang ini. 192.168.21. 12. Baru masuk ke dalam baru diatur sama router 2 ini. Berubahlah jadi 192.168.20 kan networknya, terus masuk ke dalam sini, baru dia sampai ke laptop yang ini, ke jaringan kelas B. Terus kita coba ping ya, IP 172.168.02. Kok IP sih ping ya, coba ping. Nah, benar ya, sudah tersambung. Oke, jadi segitu video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.